menutupi kekurangan mereka dengan berdusta. Saudara, tidak jarang saat ini kita melihat orang seperti dalam tayangan berikut ini. Mereka rela berjualan orang mati sekalipun mereka jual. Haleluya, kita hanya suara dan Tuhanlah yang empunya kuasa itu. Amin. Puji Tuhan, bagaimana kabar saudara hari ini? Kami selalu berdoa kepada Tuhan biar saudara diberkati, sehat, bahagia, dan penuh dengan sukacita melimpah. Amin. Saudaraku, kali ini kita akan menyaksikan satu tayangan bagaimana orang-orang yang telah keluar dari iman kekristenannya, akhirnya mereka kembali lagi kepada Kristus. Saudaraku, ketika engkau meninggalkan Tuhan, tidak ada kebahagiaan, tidak ada sukacita, dan tidak ada kedamaian. Yesus berkata bahwa tidak ada damai sejahtera yang seperti di dalamku. Saudaraku, mari sama-sama kita saksikan tayangan berikut ini. Sophia Latjuba terlahir dari orang tua beda keyakinan. Ayahnya asli orang Indonesia yang beragama Islam, sedangkan sang ibu berasal dari Jerman yang merupakan penganut agama Kristen. Namun Sophia memutuskan untuk dibaptis dan resmi menganut agama Kristen meskipun awalnya sempat ragu. Kemudian Sophia Latjuba sempat memutuskan untuk pindah agama ke Islam saat berpacaran dengan Ariel. Ia pun membeberkan hal itu. Namun Sophia Latjuba diduga kembali ke agama Kristen. Diketahui membagikan foto salib, dia memanjatkan doa saat sambut tahun 2022. Steph Emmanuel terlahir sebagai pemeluk seorang Nasrani. Stephen Emmanuel memutuskan untuk pindah agama Islam pada tahun 2008. Ia sampai mengubah namanya menjadi Yusuf Iman. Belakangan diketahui keputusan pindah agama karena menikah siri dengan artis Andi Soraya. Setelah 10 tahun berlalu dan mereka bercerai. Namun saat dirinya terjerat kasus narkoba, Stephen kembali memeluk agama asalnya. Hal tersebut terungkap saat Stephen menjalani persidangan. Ia diciduk polisi pada 21 Desember 2018. Jonas Rivano terlahir dari keluarga penganut agama Kristen, lalu dirinya memutuskan menjadi mualaf ketika hendak menikah dengan wanita muslim, yaitu artis Asmirandah pada 2013 silam. Namun pada tahun yang sama juga secara mengajukan mereka pembatalan pernikahan. Asmirandah beralasan suaminya itu tak sungguh-sungguh masuk Islam. Tak lama Jonas pun kembali beribadah di agama lamanya, dan Asmirandah mengikuti agama sang suami menjadi Kristen. Lalu mereka kembali menikah di gereja. Ari Wibowo. Pemain seni peran ini, Ari Wibowo, terlahir dari orang tua beda agama. Ayahnya Islam sedangkan ibunya seorang Kristen. Pernah beberapa kali pindah agama. Ari Wibowo memutuskan pindah kembali ke agama Kristen setelah sempat menjadi seorang muslim. Sayangnya saat menjadi muslim, ia pun mengaku tidak pernah mengerjakan kewajiban sebagai seorang muslim. Pada tahun 2006, Ari Wibowo yang sedang berlibur ke Jerman bersama istrinya memutuskan untuk masuk Kristen. Chris Hatta. Pada tahun 2015 lalu, aktor Chris Hatta berpacaran dengan seorang pesinetron, Hilda Fitria. Saat masih berpacaran, Chris Hatta masih memeluk agama Kristen. Namun Chris Hatta sempat berpindah agama menjadi Islam demi menikah siri dengan Hilda Fitria. Hal tersebut dilakukannya hanya untuk bisa menikah secara sah dengan Hilda Fitria. Keputusannya untuk memeluk agama Islam diakui olehnya bukan dari hati melainkan karena cinta. Kasih tahu ke publik ya bahwa gue emang udah berpindah keyakinan kembali atau nggak kembali lagi ke keyakinan yang awal ya. Jadi biar masyarakat. Dewi Sandra, artis cantik blasteran Brazil ini, dirinya diketahui sempat beberapa kali pindah agama. Seiring berjalannya waktu ia telah menjadi seorang mualaf, namun Dewi Sandra pernah jadi Kristen setelah memutuskan untuk menikah dengan Glenn Fredly di tahun 2006 dan bercerai pada 2009. Pada akhirnya Dewi Sandra memutuskan kembali untuk menjadi mualaf. Dirinya juga saat ini dikenal sebagai salah satu artis yang religius dan mantap mengenakan hijab. Saat ini ia juga menjadi salah satu artis idola muslimah lainnya. Nafa Urbach.
Penyanyi dan juga bintang film ini diketahui berasal dan besar dari keluarga non-muslim, yaitu menganut agama Kristen. Nafa sempat mengubah keyakinannya menjadi pemeluk agama Islam pada saat berpacaran dengan Primus Yustisio. Namun sayangnya hubungan keduanya kandas di tengah jalan. Nafa Urbach akhirnya memilih untuk kembali ke agama asalnya, yakni Kristen. Pada 2007 lalu, Nafa Urbach menikah dengan Zack Lee yang juga menganut agama yang sama. Kini hubungan keduanya pun berakhir cerai dan sudah memiliki seorang anak perempuan. Frankie Roaring. Pria ini memutuskan menjadi mualaf ketika menikah secara Islam dengan mantan personil duo Serigala, Ovi Sofianti. Namun, pada tahun 2022, Frankie Roaring kembali memeluk ke agama semulanya dan istri Naya, Ovi Sofianti, sepakat pindah agama ke Kristen. Menurut Ovi Sofianti, dirinya waktu itu merasa terpanggil karena melihat sosok Tuhan Yesus. Kini mereka berdua hidup seiman setelah kembali murtad atau masuk agama Kristen. Jono Armstrong. Personil band Gugun Blues Shelter ini merupakan pria asal Inggris yang memutuskan berkarir di Indonesia. Jono diketahui dari awal pemeluk agama Kristen, namun pada tahun 2006 ia memutuskan menjadi mualaf ketika Jono menikahi wanita asal Aceh yang bernama Fauziah Yatim. Kemudian di tahun 2014 mereka bercerai. Berselang setahun, Jono menikah dengan wanita bernama Ika Citrasari dan dirinya kembali dibaptis serta masuk agama Kristen. Haleluya, puji Tuhan. Saudaraku, saya teringat dengan satu cerita dalam Matius pasal 28 ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-15. Pada waktu Yesus bangkit dari antara orang mati, maka saudara-saudara, para tua-tua, orang-orang Farisi atau pemimpin-pemimpin agama Yahudi, mereka sangat ketakutan dan itu memukul kewibawaan mereka sehingga mereka memberikan sejumlah besar uang kepada para serdadu-serdadu yang menjaga kubur Yesus dan berkata kepada mereka, katakan kepada murid-murid, kepada orang-orang bahwa murid-murid Yesus tadi malam waktu kami tertidur, mereka datang mencuri mayatnya dan kemudian mereka berkata bahwa dia telah bangkit. Kebohongan inilah saudara-saudara yang terus turun menurun, yang ada pada keturunan-keturunan mereka selanjutnya tentang kebohongan. Saudaraku, begitu banyak orang hari-hari ini berusaha untuk menutupi kebohongan mereka, menutupi kekalahan mereka, menutupi kekurangan mereka dengan berdusta. Saudara, tidak jarang saat ini kita melihat orang seperti dalam tayangan berikut ini, mereka rela berjualan orang mati sekalipun mereka jual. Untuk apa? Untuk supaya para mualaf ini tidak akan kembali kepada iman mereka kepada Yesus Kristus. Mereka akan mempergunakan segala cara untuk supaya orang-orang yang telah ada bersama dengan mereka, para mualaf ini, saudara-saudara, tetap di iman mereka sekarang. Tapi percayalah, kalau Tuhan bekerja, saudara-saudara, Tuhan akan menjamah setiap hati, Tuhan akan menjamah setiap pribadi orang. Saudara, ini iman kami bahwa kita hanya perlu bersuara, suarakan kebenaran, beritakan firman Tuhan. Kuasa Tuhanlah yang akan mengembalikan mereka. Kuasa Tuhanlah yang akan membawa mereka datang dan percaya kepadanya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan terus bersemangat untuk selalu berdoa dan bersemangat memberitakan kabar kesukaan, kabar keselamatan kepada segala makhluk, kepada semua orang, agar supaya mereka mendengar berita Injil dan Tuhan akan menjamah hati mereka. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai kembali kita berjumpa dalam tayangan-tayangan program acara kami berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.